Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam ruang virtual pembelajaran mata kuliah komunikasi organisasi. Saya berharap Anda dalam kondisi terbaik sehingga proses komunikasi di antara kita, proses pembelajaran, dan ini adalah bentuk komunikasi sebenarnya. Proses pembelajaran ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Anda bisa menganalisis, Anda akhirnya bisa melihat, mengidentifikasi terkait dengan apa yang kita perbincangkan hari ini. Dan untuk hari ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Kita melihat lebih jauh, menganalisis lebih jauh tentang prinsip-prinsip komunikasi dan berbagai hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi dimanapun, yang pada akhirnya kalau dibiarkan, hambatan-hambatan ini justru mengindikasikan kemungkinan terjadinya miskomunikasi yang berakibat cukup besar, bahkan cukup fatal, tidak hanya terhadap diri sendiri sebagai personal, tapi yang lebih mengerikan adalah bahwa miskomunikasi terjadi untuk lembaga. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan. Kita coba lihat prinsip-prinsip apa yang akan kita bahas untuk hari ini. Dalam komunikasi itu banyak sekali prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama adalah prinsip bahwa komunikasi itu adalah proses, dan proses yang dimaksud adalah proses simbolik. Salah satu kebutuhan kita manusia, siapapun orangnya, adalah kebutuhan untuk simbolisasi atau penggunaan lambang tertentu. Kadang-kadang komunikasi tidak harus berupa kata atau kalimat-kalimat panjang, tapi cukup berupa simbol-simbol, dan itu sudah mengindikasikan, menginformasikan ke orang, mengkomunikasikan ke siapapun yang melihat bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, proses simbolik itu contohnya apa? Terkait dengan lambang atau simbol. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk atau merujuk sesuatu. Nah, misalnya apa? Kita memasang bendera di rumah untuk menyatakan bahwa bendera merah putih pada saat apa, bulan Agustus, tepatnya 17-an. Secara tidak langsung kita atau keluarga atau orang-orang yang ada di rumah itu mengindikasikan atau mengkomunikasikan ke siapapun yang melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang menyatakan diri untuk selalu memberikan penghormatan dan mengindikasikan sebagai sebuah keluarga yang cinta dengan negaranya. Prinsip kedua komunikasi adalah bahwa setiap perilaku yang kita lakukan yang dilihat oleh orang lain itu punya potensi komunikasi apapun bentuknya. Bahwa setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Nah, ingat, we cannot not communicate. Artinya adalah kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi apapun, walau sekecil apapun, apakah perilaku, perbuatan, kata-kata, gerakan badan atau body language itu disampaikan pada akhirnya disadari atau tidak dalam bentuk komunikasi. Nah, contoh apa? Ketika kita minta seseorang untuk tidak berkomunikasi, untuk menelaah kata we cannot not communicate, kita minta seseorang untuk tidak berkomunikasi, sebenarnya hampir tidak ada kesempatan, amat sulit baginya untuk berbuat demikian. Karena setiap perilaku punya potensi untuk ditafsirkan oleh seseorang. Misal, nggak usah jauh-jauh, anak kecil aja menangis. Menangis itu indikasi, dan itu indikasi komunikasi. Bahkan komunikasi real, anak-anak menangis itu sangat bisa ditangkap oleh orang tuanya atau ibunya. Bahkan sebuah tangisan bayi itu bisa bermacam-macam makna. Buat si ibu, tangisan tertentu pada saat tertentu bisa mengindikasikan si anak lapar. Ada saat-saat lain ketika anak menangis ternyata sakit perut. Ada saat-saat di mana ketika anak menangis, si ibunya langsung mengganti pakaian atau celana dalamnya yang barangkali indikasinya adalah buang air. Nah, itu menafsirkan bahwa perilaku apapun, bahkan tangisan bukan kata-kata, tapi bisa dimaknain sebuah komunikasi yang sangat luar biasa. Dan setiap orang menangkapnya bisa berbeda.
Maka kadang-kadang perilaku dan apa yang kita sampaikan memang perlu diwaspadai, hati-hati. Karena apa yang ditangkap orang lain bisa saja berbeda. Kedipan mata, itu juga simbol. Bisa ditangkap berbeda oleh orang lain, siulan. Bisa diartikan bermacam-macam. Bahkan untuk kondisi tertentu ketika bersiul ke hadapan perempuan bisa dianggap menggoda. Dan itu dianggap sinyal atau indikasi komunikasi negatif yang disampaikan oleh seseorang kepada dia sehingga merasa dilecehkan. Maka memang perlu waspada untuk bertindak, berperilaku, bersikap, apalagi mengumbar kata-kata. Maka benar menurut orang kita, lidahmu adalah harimaumu, mulutmu harimaumu. Karena apa yang kita keluarkan kadang-kadang bisa merusak semuanya, bahkan bisa menggigit kita sendiri. Atau apa ya, contoh lain barangkali jika seseorang tersenyum maka dia ditafsirkan bahagia. Kalau ia cemberut maka ia ditafsirkan ngambek. Ketika kita berdiam diri sekalipun, orang lain menganggap kita menafsirkan seakan-akan malu, segan, ragu-ragu atau banyak masalah. Untuk diam saja kadang-kadang itu tafsiran sebuah komunikasi. Jadi betul, we cannot not communicate. Dan itu adalah prinsip kedua komunikasi. Teman-teman mahasiswa, prinsip ketiga adalah komunikasi itu pada prinsipnya punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dan perlu digarisbawahi kecenderungan bahwa dimensi isi itu sebenarnya menunjukkan muatan dari komunikasi kita. Dan dimensi isi disandi sebenarnya secara verbal. Sedangkan dimensi hubungan disandikan dengan komunikasi nonverbal. Cenderungnya begitu, meski tidak selamanya seperti itu. Nah, ingat, dimensi isi menunjukkan muatan atau isi dari komunikasi. Artinya apa yang dikatakan, sedangkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Isi. Nah, isinya itu yang disebut dengan dimensi isi dari komunikasi. Sedangkan dimensi hubungan itu menunjukkan bagaimana cara kita mengatakan. Jadi ternyata ketika mengatakan sesuatu mengindikasikan hubungan secara emosional seseorang dan orang lain. Akan berbeda ketika Anda menyampaikan sesuatu ke si A ketika berhadapan dengan si B. Maka tidak akan sama ketika Anda menyampaikan itu kepada orang lain yang ternyata hubungan emosionalnya jauh lebih dekat, lebih intim. Nah, makanya dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakan dari komunikasi yang disampaikan, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana pesan tersebut ditafsirkan oleh lawan bicara. Contohnya gini, aku benci kamu. Nah, itu kalimat yang seringkali diucapkan oleh seorang perempuan kepada laki-laki misalnya. Dia ucapkan dengan nada kemarahan misalnya. Nah, itu mengindikasikan bahwa dia marah. Kalau itu dia sampaikan kepada teman yang hubungan emosionalnya biasa. Tapi kalimat itu yang muncul ketika disampaikan dengan cara yang menggoda kepada pasangannya. Misalnya, ih, aku benci sama kamu. Tapi ada dimensi hubungan yang ternyata tidak sama, yang berbeda. Nah, kalimat yang muncul itu ternyata indikasinya jadi menggoda. Mungkin sekali justru berarti sebaliknya dari kata-kata atau kalimat yang disampaikan kepada si A, aku benci sama kamu. Nah, itu indikasi kemarahan, tapi benci deh sama kamu. Nah, itu bisa 360 derajat berbeda makna. Ada juga dengan ketika seorang gadis mengatakan, ih, jahat deh kamu, kepada teman prianya selain mencubit tangannya. Nah, itu apakah indikasi bahwa dia memang menyatakan bahwa pasangannya itu jahat? Enggak, itu bukti bahwa ada indikasi keintiman di antara mereka berdua. Ada nuansa kalimat-kalimat manja yang disampaikan, meskipun isinya kalau ditafsirkan kepada orang yang berbeda itu bisa sangat berbalik maknanya. Nah, itulah yang mengindikasikan bahwa
Kadang-kadang yang namanya prinsip komunikasi itu ada dimensi isi dan ada dimensi hubungan. Dimensi isi cenderung verbal, dimensi hubungan cenderung non-verbal. Kita lihat prinsip komunikasi yang lain. Ada komunikasi, ada prinsip menyatakan bahwa komunikasi itu melibatkan prediksi. Prediksi siapa? Prediksi peserta komunikasi. Apakah prediksi si komunikator ataupun prediksi dari si komunikan? Ketika orang-orang berkomunikasi, biasanya mereka meramalkan efek. Ada indikasi dia mencoba mencerna kemungkinan-kemungkinan efek yang terjadi pada perilaku komunikasi di antara mereka berdua. Dan kata lain apa? Komunikasi diatur atau diikat oleh aturan-aturan atau tata krama atau etika tertentu. Artinya orang-orang kadang-kadang memilih strategi untuk berdasarkan ketika berkomunikasi, berdasarkan bagaimana orang menerima pesan itu akan merespon. Misal, ketika kita akan berbicara ke orang tua, ketika berbicara kita kepada teman sebaya, kepada anak-anak, ada nuansa prediksi langsung yang berkibar di pikiran kita bahwa cara menyampaikannya harusnya gimana supaya terkesan hormat, sopan. Akan berbeda nuansanya ketika kita akan berbicara dengan teman sejawat. Kadang-kadang pertimbangan akal sehat bisa kita nomor sekian kan. Tapi ketika sudah berhadapan dengan orang yang lebih tua, naluriah secara naluriah pikiran ini langsung berinisiasi untuk gimana cara menyampaikan, sopan tidak, sehingga muncul prediksi. Kalau begini akan begini, kalau begini nanti takutnya begitu. Nah itu yang pada akhirnya menjadi sebuah prinsip bahwa komunikasi dimanapun melibatkan prediksi peserta komunikasi. Tapi itu penting, sehingga pada akhirnya kita sebagai komunikator akhirnya berpikir ketika akan berkomunikasi dengan seseorang, otomatis akan melihat di mana dengan siapa kita berbicara. Nah ini terindikasi dengan kesopanan, tata krama, etika dalam berkomunikasi. Semakin mirip latar belakang sosial kita dengan lawan bicara, semakin mirip sosial budaya, semakin fleksibel lah sebenarnya komunikasi yang akan terjadi. Artinya gini, prinsip berikutnya akan kita bahas adalah bahwa dalam komunikasi fleksibilitas dan efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemiripan latar belakang sosial, budaya, pendidikan, agama, ras, dan segala macam. Jadi semakin itu mirip, semakin membuat komunikasi itu menjadi lebih efektif. Misalnya gini, dalam hal-hal tertentu, apakah agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, kadang-kadang akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik. Dan pada akhirnya karena merasa sama, maka komunikasi mereka menjadi lebih efektif. Misal, sesama mahasiswa, Anda akan lebih enak berbincang atau berbicara dengan bahasa-bahasa yang lebih ilmiah. Tapi ketika Anda pulang kampung, bertemu dengan teman-teman yang mungkin tidak kuliah, kadang-kadang mikir menggunakan bahasa, dan kadang-kadang itu bisa menjadi penghambat juga. Penghambat buat kita untuk berkomunikasi karena terlalu biasa menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, dan penghambat buat yang menerima sama sekali dia tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Akhirnya itu menjadi miskomunikasi. Dan begitu juga persoalan budaya, persoalan ras, persoalan agama kadang-kadang menghambat sesuatu. Tapi ketika sudah sejenis, membuat semuanya menjadi terasa lebih plong, lebih kuat. Misalnya soal ras saja, bukan berarti kita rasis, tetapi kalau rasnya berbeda, akhirnya kita dituntut untuk mikir dua kali ketika menyampaikan sesuatu. Karena boleh jadi apa yang kita sampaikan buat kita oke, ternyata buat ras tertentu itu menyinggung dan merusak hati mereka. Apalagi kalau sudah soal budaya, maka mengindikasikan lagi-lagi prinsip mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara, dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan hal apapun. Meski kadang-kadang kita tidak bisa menolak persoalan komunikasi akan terjadi dimanapun atau dengan siapapun.
Terakhir, komunikasi itu bersifat non-sequential. Artinya adalah komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya komunikasi tatap muka itu dua arah, tidak bisa satu arah, non-sequential. Ketika seorang manajer berbicara kepada para pegawainya dalam sebuah rapat atau dalam sebuah pertemuan, maka pada detik ketika manajer itu berbicara, sebenarnya pegawai itu menyampaikan pesan. Misalnya dalam bentuk anggukan, saya mengerti, oh begitu, sebagai tanda persetujuan atau tingkat pengertian. Meskipun kita berbicara lebih dominan, tapi non-sequentialnya itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kesal atau tidaknya lawan bicara, menerima atau tidaknya dia, pada akhirnya ketika dia mencoba menerima proses komunikasi yang terjadi, dia akan memberikan respon. Apakah responnya positif ataupun negatif, itu juga menunjukkan non-sequentialnya dalam proses komunikasi. Jadi kalau bicara soal prinsip itu banyak sekali. Anda akan bisa menemukan berbagai prinsip lain dalam komunikasi dari sumber-sumber yang berbeda. Jadi silakan Anda analisis sedemikian rupa, perkaya sumber-sumber bacaan, perkaya sumber-sumber belajar Anda, sehingga pada akhirnya Anda bisa memahami bahwa prinsip komunikasi itu ya luas, ya banyak, dan mau tidak mau itu terjadi, dan secara prinsip mau tidak mau pula itu dilakukan gitu. Sekarang kita lihat dari prinsip, karena kita ada dua materi, sekarang kita tinggalkan itu. Mudah-mudahan Anda tahap demi tahap, bagian per bagian, atau prinsip demi prinsip yang tadi saya jelaskan, itu bisa dipahami, bisa dianalisis dengan baik. Sekarang kita beralih ke hambatan. Banyak sekali hambatan yang mungkin bisa terjadi, yang mungkin sekali tanpa kita sadari terjadi ketika komunikasi yang kita lakukan pada waktu tertentu dengan orang tertentu atau dalam pertemuan-pertemuan formal sekalipun. Nah, hambatan-hambatan ini kalau tidak kita prediksi dengan baik, kalau tidak kita perhatikan dengan baik, dia bisa menjadi bencana sebagai alat merusaknya komunikasi, sehingga terjadilah apa yang kita sebut dengan miskomunikasi. Ingat, miskomunikasi kita pandang sederhana, tapi dia bisa berakibat perang dunia. Maka kunci kesuksesan sebenarnya adalah kapan kita menyebutnya efektivitas komunikasi itu terjadi? Ya pada saat apa yang kita sampaikan diterima dengan baik, sehingga tidak ada noise di tengah-tengah yang menyebabkan informasi itu terhambat sehingga sampainya ke penerima menjadi berbeda. Nah, noise ini yang menjadi gangguan. Gangguan itulah yang kita sebut hambatan, yang sebenarnya bisa diantisipasi sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan lebih baik. Dan tujuan yang kita harapkan dari terjadinya proses komunikasi di antara kita atau antara Anda dengan seseorang atau dengan kelompok orang sesuai dengan maksud dan harapan yang diinginkan. Hambatan dalam komunikasi, yang jelas sumber hambatan, kalau kita coba lihat, coba kita analisis sumbernya. Sumber hambatan pertama sifatnya emosional dan sosial atau kultural. Yang kedua, sadar atau tidak hambatan ketika memberikan penilaian dan menghakimi pembicara. Hambatan lain dalam komunikasi apa? Ketika gagal dalam menangkap maksud dari konotatif sebuah perkataan yang disampaikan oleh seorang komunikator oleh seseorang. Yang keempat, hambatan dalam berkomunikasi ketika terjadi kesalahpahaman atau kita menyebutnya distorsi pesan karena tidak adanya kepercayaan atau tidak saling mempercayai satu sama lain. Kita coba lihat satu persatu atau bagian-bagian yang lain. Kendala-kendala apa saja dalam komunikasi? Pengaruh perbedaan status kira-kira akan jadi kendala nggak dalam komunikasi? Kalau iya, ini akan menjadi hambatan. Jadi semua hambatan itu sebenarnya tergantung kepada si komunikator. Depend on communicator. Mampu nggak dia ngerasain, mampu nggak dia melihat, mampu atau tidak seorang komunikator menganalisis itu kemudian diantisipasi. Dia yang mesti memperbaiki semuanya. Ketika seorang komunikator menyadari kemungkinan kendala itu terjadi, kemudian dia antisipasi sejak dini, bisa memperkecil rusaknya atau terjadinya miskomunikasi.
Misalnya persoalan yang tadi, bahwa salah satu kendala dalam proses komunikasi itu adalah pengaruh perbedaan status sosial. Misalnya kadang-kadang orang mampu di kelas ekonomi level atas dan orang yang kita anggap level ekonominya paling bawah seakan-akan punya batas yang panjang, sehingga apa? Ada prediksi-prediksi negatif dari level tertentu ketika ngeliat orang. Kalau sudah ada prediksi-prediksi tertentu, ada sendatan komunikasi yang terjadi. Oh, itu banyak sekali. Apalagi Indonesia yang kaya dengan sinetron yang ala-ala luar biasa. Bagaimana perbedaan status kaya dan miskin. Nah, itu mengindikasikan real yang terjadi bahwa dalam proses komunikasi, pengaruh perbedaan status menjadi hambatan besar dalam menciptakan efektivitas komunikasi. Yang kedua apa? Perbedaan budaya. Budaya orang tertentu, budaya dengan orang ini, nggak usah jauh-jauh. Tidak perlu kita melihat bahwa Sumatera dengan Jawa. Di Sumatera sendiri adalah Sumatera Barat sendiri. Kita punya budaya di setiap kabupaten, setiap daerah yang tidak sama. Buat kita di sini mengucapkan kata tertentu itu adalah sebuah hal biasa. Buat daerah tertentu ternyata kata yang biasa digunakan dalam keseharian berarti bisa carut marut. Kata tersebut bisa menganggap atau pelecehan terhadap orang lain. Bayangkan ketika kalimat itu kita ucapkan dengan kata-kata yang bersangkutan, kata-kata yang kita maksud, kita sampaikan kepada orang yang memiliki budaya yang menganggap kondisi atau kalimat itu buat mereka di daerah tertentu artinya terbalik, ini bisa perang. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi itu dari sisi pengirim harus diingat, dari sisi komunikator. Ingat pengaruh perbedaan status, pengaruh perbedaan budaya itu harus difikirkan sebelum memulai komunikasi. Berarti tergantung kita. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan seseorang, dengan teman, dengan lawan bicara, dengan orang yang lebih dewasa, orang yang lebih muda, atau dimanapun, perhatikan dulu, saya ada di mana, saya berhadapan dengan siapa. Maka bahasa yang paling enak digunakan dimanapun kita berada adalah bahasa yang nasional, yang maknanya bisa dimaknain sama. Kalau kita di Indonesia, bahasa Indonesia. Maka jangan gunakan bahasa daerah dulu sebelum kita betul-betul tahu, betul-betul mengerti, betul-betul paham. Nah, ini yang sering kali jadi dimanapun kita berpijak, ingat kalau orang kita bilang, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau masuk ke kandang macan harus mengaum, masuk ke kandang kambing harus ngembek. Nah, itu maksudnya beradaptasi. Adaptable dalam komunikasi itu merupakan sebuah prinsip yang harus difikirkan dengan baik. Apa hal berikutnya? Kalau dari sisi penerima juga ada kendala-kendala yang terjadi. Misalnya si komunikan nih, si penerima, terjadi kendala berarti itu ketika munculnya penyimpangan persepsi. A yang disampaikan oleh seseorang, B yang diterima. Ini banyak faktor. Apakah karena pendengaran, karena kemampuan wawasan, atau justru karena memang tatanan bahasa yang disampaikan. Tapi fokus utamanya tetap kesalahan ada di kita, si komunikator. Harusnya kita antisipasi supaya tidak terjadi penyimpangan persepsi. Tapi penyimpangan persepsi adalah satu kondisi, satu kesalahan yang ada di tangan si penerima. Makanya sebelum komunikasi kita jalin, sebelum komunikasi terjadi, kita harus paham betul dengan siapa kita berkomunikasi. Dan yang kedua, gangguan yang bersifat fisik seperti pendengaran dan segala macam. Banyak hal yang mengindikasikan itu. Jadi harus paham betul saya berkomunikasi dengan siapa. Kalau begitu, apa yang perlu diperhatikan dalam komunikasi agar prosesnya, agar komunikasinya terjadi sesuai dengan harapan kita atau komunikasinya menjadi lebih efektif? Yang pertama yang jelas adalah secara umum komunikasi
satu arah atau dua arah. Itu harus dipahami dulu. Anda memilih yang mana. Tapi yang jelas adalah komunikasi itu selalu dua arah. Maka kalau dua arah, sebagai komunikator kita dituntut untuk paham lebih banyak. Saya akan berbicara dengan siapa, bahasa apa yang mesti saya gunakan, dengan kesederhanaan apa yang mesti saya pakai, budaya apa yang kita tangkap dari orang yang akan menjadi komunikannya kita, maka kita sesuaikan. Nah, itu akan menghambat atau memperkecil terjadinya kendala atau noise tadi. Yang kedua, mendengarkan. Kebiasaan mendengarkan sambil memahami. Jadi ketika orang berbicara, kita sudah memulai komunikasi, kemudian mereka memberikan tanggapan, feedback. Kebiasaan orang kita sulit mau mendengarkan orang lain. Hasrat ingin menjawab cepat karena banyak sekali yang ingin disampaikan. Atau kebiasaan ingin menguasai sebuah komunikasi. Maka untuk mengantisipasi terjadinya kendala berikutnya adalah biasakan mendengarkan saat orang lain menyampaikan pesan. Sambil ingat, mendengarkan tidak hanya sekedar masuk kemudian selesai. Mendengarkan yang dimaksud adalah mendengar sambil memahami. Dan yang ketiga adalah persepsi yang selektif dalam mendengarkan dan menanggapi sesuatu. Dan terakhir, memahami sudut pandang orang lain. Bagaimana memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain. Ini tuntutannya luar biasa. Bukan dari sudut kita. Tekan egoisme, egosentrisnya kita sebagai pembicara atau sebagai sumber. Tapi bagaimana kita mencoba memahami dari sudut pandang lawan bicara. Oke? Barangkali demikian untuk topik hari ini dalam komunikasi organisasi terkait dengan prinsip-prinsip komunikasi dan berbagai hambatan yang mungkin terjadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan semoga saja bermanfaat. Saya Hanif Al-Kadri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.